Saat ini musim virus COVID-19 jenenge JAPI. COVID-19. Api endi ambek corona? Hah? Bukan COVID. Sekeren-kerennya nama tetap penyakit. Ya apa enggak? Kayak awakmu loh, kayak kamu itu loh. Jangan hanya nama itu baik, bagus, tapi jadi penyakit buat lainnya. Itu untuk apa? Ya. Sekarang angin yang memporak-pondakan gedung-gedung jenenge api-api. Ono angin Angelina, ada angin Veronica, ada apalagi api-api, tapi orang uang laudi. Topan karuan pelawak. Jadi itu artinya baik namanya corona atau covid atau apapun itu menakutkan. Toh menjadi penyakit. Nama Paijo, tapi loman, besok ngaji, gitu loh. Sama orang baik, lah itu bermanfaat. Nama keren, tapi selalu nipu orang. Nama ini itu apalah, ya, COVID, corona. Coba sopo sing kangen. Wedi yo. Ingat dulu Sunan Kalijogo yang bikin keris Carubuk? Siapa yang bikin keris itu? Sopo sing gawe keris itu? Nah, ya toh. Ini kejadian sebelum keris Carubuk dibuat. Jadi Sunan Kalijogo itu punya peninggalan namanya keris Kiai Sangkelat. Cuma ini kontroversi. Keris Kiai Sangkelat itu ada yang mengatakan ide daripada Sunan Ampel, yaitu Ali Rahmatullah. Satu-satunya wali songo yang memang punya peninggalan benda dari Rasulullah adalah Ali Rahmatullah itu, yaitu Sunan Ampel. Kenapa kok punya Sunan Ampel itu peninggalan Rasulullah? Ya bisa jadi, kemungkinan besar karena sebelum ke Tanah Jawa, Sunan Ampel adalah orang Arab sana. Gitu loh, dekat dengan Turki, dekat dengan Mesir, dekat dengan... Jadi kan ketika itu peninggalan Rasulullah itu memang banyak yang diminati, apalagi sekelas seperti Sunan Ampel. Kira-kira seneng nggak kalau dapat peninggalan dari Rasulullah itu? Gitu loh. Berupa apa sih? Kita pasti tahu kalau setiap orang yang menggembala kambing pasti membawa tongkat untuk ngesah. Apa ngesah itu? Menggiring kambing. Jadi tongkat yang dipakai menggiring kambing oleh Rasulullah itu bukan tongkat yang setiap harinya dipakai ketika berdakwah, itu bukan, berbeda. Nah, tongkat itu mungkin dari zaman ke zaman, mungkin di zaman Rasulullah tongkat itu masih berupa kayu. Tapi ketika baginda Nabi sudah wafat, mungkin dimuliakan oleh si pemiliknya yang mengemban amanat atau yang punya daripada apa istilah ketitipan lah. Dapat amanat itu akhirnya seperti keris gitu loh. Keris itu jika sarungnya, werangkanya atau sarungnya agak buruk, maka harus dibenahi.
entah itu dipletur, entah itu dilapisi emas, entah itu dilapisi kuningan atau apa gitu ya. Ini sama. Ketika tongkat gembala kambing milik Rasulullah, kalau orang Jawa itu dulu mengatakan cis. Wesi cis. Itu seperti keris. Artinya tongkat itu oleh Sunan Ampel diberi rangka. Bukan oleh Sunan Ampel, jadi Sunan Ampel ketika memiliki tongkat itu sudah ada besinya. Jadi sarungnya dari besi. Nah, dari situ Sunan Ampel sangat-sangat menjaga dan nggak pernah dibawa. Cuma ditaruh gitu aja. Suatu ketika beliau itu punya ide. Tabarukan ke Rasulullah dengan cara apa? Ingin besinya itu digunakan yang apa? Melambangkan keperawiran, kegagahan itu. Akhirnya ide itu muncul dengan gini. Apa enggak sebaiknya besi dari bungkus tongkat Rasulullah ini, karena sudah bertemu langsung dengan kayu yang biasa dipegang oleh Rasulullah, akan saya gunakan sesuatu yang lebih lebih manfaat, yaitu digunakan menjadi pusaka. Harapan Sunan Ampel bukan keris. Dalam pikiran Sunan Ampel ingin sesuatu yang sangat berfaedah yang melambangkan Islam. Beliau ingin besi itu digunakan sebagai pusaka keperawiran atau pedang. Pisau atau pedang. Sama dengan carubu itu yang kemarin. Karena apa? Pedang itu nanti melambangkan di mana-mana, baik orang muslim, baik para sahabat, baik para tabi'in, baik semuanya. Pejuang-pejuang Islam ketika perang dulu selalu memakai pedang. Paham? Jadi artinya itu masih erat dengan hubungannya dengan literatur Islam. Akhirnya Sunan Ampel karena nggak tahu menau tentang ilmu keris, ilmu pedang, ilmu pusaka, namanya aja orang yang lugu Sunan Ampel itu. Makanya di antara wali songo, wali yang alirannya putian, ya Sunan Ampel itu. Nggak bisa diganggu gugat, kalau haram ya haram, kalau halal halal, gitu loh ya. Jadi nggak bisa diganggu gugat, sangat kuat berpegang pada syariat. Makanya beliau berpikir pedang, bukan keris. Karena dalam pikiran Sunan Ampel, kalau keris itu identik semua agama. Baik Hindu, Buddha, atau lainnya. Nah, beliau ingin yang identik dengan agama Islam, yaitu pedang. Karena nggak tahu tentang ilmu perpedangan atau perpustakaan, lalu beliau memanggil muridnya, Sunan Kalijogo. Nak mas, nggih dalem jeung Sunan, kata Sunan Kalijogo. Ini nak mas, saya ini punya besi bekas sarung, bekas kayu yang dari Rasulullah. Kaget Sunan Kalijogo, iya tak? Itu ketika ditunjukkan, apakah besi ini bisa dipakai untuk pusaka? Ya bisa. Kenapa? Apa panjenengan mau merubah seperti gitu? Merubah menjadi pusaka? Itu maksud saya nak mas, biar kegunaannya itu bukan tongkatnya. Kalau tongkatnya akan saya simpen, yang pernah disentuh oleh Rasulullah akan saya simpan terus. Tapi ini bungkusnya, biar menjadi pusaka.
Gimana nak mas? Ada ide sampean? Ada, kata Sunan Kalijogo. Ada. Siapa? Lah, pripun to jenengan? Lah niki suami adik saya Rasa Wulan kan empu toh, yang ahli bikin pusaka. Akhirnya Sunan Kalijogo memanggil adik iparnya, yaitu siapa? Empu Supo, karena suami daripada adiknya. Suami adik Sunan Kalijogo. Siapa namanya? Akhirnya dipanggil. Di hadapan Sunan Kalijogo, Empu Supo setelah menghormat, tanya, ada apa Kang Mas? Panjenengan manggil saya. Ini loh Dik Mas, kata Sunan Kalijogo. Dulu kan manggilnya gitu-gitu kan. Nak Mas, Kang Mas, Dik Mas, ya toh? Ini loh Dik Mas, guru saya, Njeng Sunan Ampel, punya peninggalan yang barang ini sangat dimuliakan dan sangat hati-hati. Maunya beliau ingin dijadikan pusaka. Menurut sampean, Dik Mas, kata Sunan Kalijogo, ini bisa nggak dibuat pusaka? Nah, yang namanya Sunan Kalijogo nggak ngomong keris. Nggak ngomong keris. Sunan Ampel tadi dia nggak ngomong pedang. Pokoknya pusaka. Tapi dalam pikiran Sunan Ampel yang namanya pusaka adalah pedang. Yang namanya Sunan Kalijogo dalam pikirannya keris. Beda kan? Terus berbeda. Gitu loh. Nah, di dalam pikiran Empu Supo apa? Ya jelas keris dong, memang ahli keris. Ketika ditanyakan, Dik Mas, menurut Dik Mas, besi ini kira-kira bisa nggak dibuat pusaka? Nah, maksudnya pusaka itu ya keris, kata Sunan Kalijogo. Yang ditangkap Empu Supo juga gitu. Ketika dilihat, bisa, itu bisa. Sanggup toh, Dik Mas? Sanggup, apalagi buat guru panjenengan. Insya Allah bisa. Ya udah, kapan niki, Kang Mas? Ya sudahlah kamu bawa, gitu. Udah kamu bawa, kamu bikinkan pusaka. Nah, ketika dibawa pulang, saya singkat entah berapa hari, atau berapa bulan, orang kayak gitu itu bikin keris lama bukan karena nggak bisa, tapi karena memang prosedurnya, peraturan. Kon iso Ramadan disingkat. Iso. Lah apa sih 30 dino, 37 hari apa oleh enak. Karena prosedurnya gitu. Males atau enggak harus kamu kerjakan 1 bulan itu. Keris juga gitu. Bikin keris gak langsung ada besi, ditutui, diobong, diencerno, lalu dibentuk seperti keris. Kemudian untuk hiasannya dikasih misis. Apa jenenge itu? Kayak keju, kayak anu ya, atau kayak coklat yang ngani loh. Di atas donat itu loh. Misis, apa gitu? Yang enggak namanya jeger, karena keris itu akan dibentuk, kemudian ada polanya. Belum tangkainya itu lambe gajahnya, kemudian pamornya saja mengandung makna, dan nanti pamornya itu dari meteor. Meteor itu akan jatuh ketika ada para empu yang tirakat entah di atas gunung, entah di hutan, entah di mana, minta sama Allah agar dikasih bahan untuk keris. Makanya biasanya jatuh di depannya berupa meteor. Alah cuma besi, batuk muah. Meteor itu memang besi, tapi nak kon kalau habis jatuh langsung kamu ambil, gosong awakmu. Paham? Gosong kamu. Lah ini enggak setiap empu pasti ketika jatuh des. Karena memang daya sakti, maka diambil. Kemudian dihancurkan, kemudian diletakkan sebagai pola untuk
Apa istilahnya itu? Pamornya itu. Kalau untuk jembar rezeki, pamornya kayak apa? Kalau untuk apa istilahnya? Untuk kewibawaan, maka pamornya itu bertumpuk seperti junjung derajat itu. Kemudian kalau ingin kuat, kalau ingin maka ada garis lurus. Nok cara kerise adek sairas. Nah, ya kan? Iku istilahnya. Bisa? Ya wis. Itulah istilah-istilah keris itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Empu Supo. Akhirnya entah berapa waktu lamanya sangat getu, sangat tekun giat mengerjakan. Ada dua hal yang mulia ini. Satu, barang ini milik Rasulullah. Bekas daripada bungkus tongkat Rasulullah berupa besi. Nomor dua, ini miliknya gurunya, yaitu Sunan Ampel. Ada lagi satu lagi, tiga, kakak ipar, ya juga gurunya Sunan Kalijogo. Jadi pesanan ini pesanan yang very spesial dan very high. Nah, cara game lah high ta. Itu ada yang sederhana, ada yang high. Ini salah didik, masya Allah. Ya, akhirnya jadilah keris itu. Yang mana keris itu warnanya agak kemerahan, ya, kayak bara api gitu dulu itu. Dulu itu sudah kebiasaan para empu, kalau sudah ada niat untuk bikin keris, maka harus dan wajib mengalahkan satu jin untuk ditaruh di dalam keris itu. Sebagai apa? Khodam istilahnya. Ngerti khodam sih? Penunggunya. Itu katanya. Kamu nggak percaya? Nggak apa-apa. Kok nggak jadi pitakon kubur ya? Gitu? Nggak percaya nggak apa-apa, lapo. Oh nggak percaya di unlike. Oh. Sedih aku, ya enggak? Lebay temen. Sing gagal lho, gak enak, gak seneng, gak enak ngajine. Tutup kuping, nek gak ngono aja didelok. Wis beres. Iya apa enggak? Jangan dilihat. Oh, kok seneng kok. Bah, tak unlike kayak. Terus maunya apa kalau di unlike? Emang gue nggak bisa tidur gitu? Biasa aja kali, ya. Ngono lho, wis biasa. Terus tutup ndi ku ngono? Kamar jin dimasukin keris. Iki berarti gak ngantuk. Takutnya gak ngantuk. Memang, ini mau apa? Ini ngantuk. Itu sudah kebiasaan empu-empu kayak gitu. Makanya empu itu punya sakti. Dengan bahagianya, Empu Supo mempersembahkan, menunjukkan hasil karyanya pada gurunya. Pasti suka. Sunan Ampel yang di rumah, kok lama ya pedangku belum jadi. Yang Sunan Kalijogo, keris pesenanku kok belum lama, belum jadi ya. Beda kan ya? Yang satu pedangku kok belum jadi, yang satu kerisku belum jadi. Kan ngono sih? Sing gawe keris biasa pasti oleh bayaran. Kan ngono sih? Akhirnya menuju ke Sunan Kalijogo memperlihatkan hasil karyanya. Terus jadi tadi Mas? Nggih, alhamdulillah. Coba saya lihat. Yuh. Nanti ada barangnya iki. Niki Njeng Sunan. Hawane. Wah, hawanya kok kemerentek. Makdet, maknyut. Ya dah, apa tadi itu? Hati bergetar. Olehmu tirakat pirang dino toh? Kok sampai geder ngene iki? Ketika diambil, iki toh? Iya. Dibuka. Yang namanya Sunan Kalijogo metenggengen. Dalam hatinya, kok cek bagusnya karya adik iparku ini. Masya Allah, gimana cara buatnya ini? Kok bisa seindah ini?
terlena. Dari Sunan Kalijogo memandang lama ke situ, terlena. Ya namanya Mpu Supo yang ngasihkan tadi, alhamdulillah lega kelihatannya. Ya wes, ya udah nggak usah lama-lama. Ayo kita tunjukkan ke Sunan Ampel. Ya wes ayo berangkat ke Ampel Dento. Ampel Dento itu pesantren, namanya Ampel Dento, pemberian daripada Prabu Brawijaya V kalau nggak salah, ya diberikan perdikan atau tanah di situ. Makanya beliau mensiarkan Islam dengan cara membangun pesantren dan masjidnya di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sunan Ampel ketika itu masih ngajar ngaji. Oh, nak Mas, tunggu sebentar. Nggih. Saya singkat, akhirnya selesai sudah ngajinya. Namanya Sunan Ampel, orangnya itu orangnya lugu, kiai sepuh, ya, nggak banyak tingkah, nggak banyak model-model, nggak banyak macam-macam. Dalam hati Sunan Ampel, asik, pedangnya sudah jadi. Gitu tak? Dalam hati Sunan Kalijogo, pasti suka lihat keris ini. Gitu tak? Mpu Supo gitu, wah pasti termehek-mehek atau terngangah melihat kerisku. Yang satu pedang, yang satunya keris. Ketika diminta untuk diperlihatkan, mana pusakanya? Sudah jadi toh? Sudah Jeng Sunan. Iya mana? Ini. Alhamdulillah kata Sunan Ampel. Dalam hati Mpu Supo pasti ini melihat keindahan keris akan tertawa tersenyum. Ketika dibuka, bismillahirrahmanirrahim, Sunan Ampel langsung gini. Noleh nang Mpu Supo, nang Sunan Kalijogo tambah ngeder kabeh Sunan Kalijogo. Iki to. Nggih Jeng Sunan. Sing bener. Lah kan niku pesen panjenengan. Rata Pak Blas. Kuping ora gawe. Saya nggak seperti ini. Gitu. Saya itu maunya pedang. Loh, kata Jeng Sunan Kalijogo keris. Mulai salah, rungokno aku ngomong iku. Jenengan mboten ngomong pedang kok mboten ngomong keris. Iya ta? Nggih. Wis pokoke. Iya ta? Berarti kan ono umur-umurin gak rumah salah lah ngono. Wis pokoke saya nggak mau kayak gini. Itu. Akhirnya nek cara Jawa iku atine sengkel. Ngene lho ya. Ada rasa sengkel ngono jero wong biyen. Mulane pusaka ini nantinya akan menjadi sengkelat. Gitu kan? Saya lho niku kata Sunan Kalijogo. Bagus loh itu Jeng Sunan. Ya bagus kalau saya nggak seneng. Bukan harapan saya. Saya ingin menjadi lambang Islam di kerajaan Demak atau di kerajaan Islam dengan cara pedang. Bukan keris ini. Tur juga pedang ini akan bermanfaat ketika nanti ada kurban. Penyembelihan kambing atau sapi. Demi apa? Istilahnya itu kemanfaatannya banyak bagi orang kecil. Kalau ini buat apa? Ini kan perhiasan. Keris itu pusaka perhiasan yang nggak sembarang orang, nggak biasa dipakai untuk ngoncei bawang. Nggak pantas kan ngoncei bawang kayak keris. Nggak bisa dipakai ngoncei telo, nggak kena. Buat apa gunanya? Hanya buat pajangan, perhiasan. Dah, ini nggak pantas buat saya. Barang kayak gini ini bukan saya, bukan kamu yang pakai. Ini mestinya barang sebagus ini, kata Sunan
Kata Empu Supo, ono ngejokno isian. Masih memuji. Sunan Ampel nggak sadar, marah tapi ngomongi barang sebaik ini. Kan berarti marahnya ditimpali dengan pujian. Barang sebaik begini, sebaik ini, nggak pantas dipakai untuk orang biasa. Ini harus seorang, apa istilahnya, raja. Supo, Dimas, Namas, Sunan Kalijaga barang, antarkan iki ke Majapahit. Salamku sama Prabu Brawijaya. Tolong kasihkan ini pantas untuk Prabu Brawijaya. Itu pantas pakai keris sebaik ini, sebagus ini. Kata Empu Supo, ping pindho bisa ngejokno. Gak sadar kan? Nggih Njeng Sunan. Dari Empu Supo, murang-murang tapi ngejokno. Kan ngono sih? Akhirnya dibawa ke kerajaan Majapahit. Dulu hubungan Sunan Ampel dengan Majapahit sangat baik. Ketika sebelum berangkat ke Majapahit, Empu Supo dengan Sunan Kalijaga kan tadi dimarahi oleh Sunan Ampel. Lalu kerisnya dibawa oleh Sunan Ampel. Sini Supo, sini. Nih bawa. Sambil bawa tas, kantong. Ngawur. Ini bukan mainan. Ini bukan sesuatu yang biasa. Mana? Bajumu angkat sebentar. Ini diangkat. Kemudian dimasukkan. Keris lagi itu ya? Makanya cara meletakkan keris ya dari Sunan Ampel itu. Paham? Dulu masang keris ada di depan. Ada yang di bawah tok. Tapi tanpa disadari diajari oleh Sunan Ampel. Sini Supo. Dimasukkan ke pinggang sini. Set. Dah, jangan kamu keluarkan, jangan kamu jatuhkan, jangan kamu bukan buat main-main. Jangan kau ambil selagi belum bertemu langsung dengan Prabu Brawijaya. Saya singkat, ketemu dengan Brawijaya. Dapat salam dari Panjang Sunan Ampel. Waalaikumsalam. Kan gak Islam waktu itu. Tapi ada yang mengatakan Prabu Brawijaya Islam. Ada yang mengatakan gak Islam, tapi menerima Islam. Boleh mensiarkan Islam di Majapahit. Ada yang mengatakan Islam, tapi sembunyi-sembunyi. Wallahualam mana yang benar. Nah, kata Brawijaya, mana kerisnya? Kan katanya Sunan Ampel tadi, jangan diambil, jangan dianu. Nah, kalau nudulungin lah ngambil lah. Ini itu kan berarti melanggar perintahnya Sunan Ampel. Kan di sini. Gitu? Di pinggang tadi. Mana kerisnya? Ada ini. Nah, gitu tak? Ini. Mana? Ini. Mana? Ini. Ngejak dangdutan apa? Kok egal-egol. Niki. Di sini. Didekati oleh Prabu Brawijaya. Nggak ada. Gitu. Nggak taunya yang namanya keris itu sudah menyatu dengan tubuhnya Empu Supo, hanya benjol sedikit kayak ada keris. Paham? Menjadi daging ibaratnya. Loh, masa ini keris? Iya tadi di sini. Yang meletakkan juga Njeng Sunan Ampel kok. Tenang nih? Iya makanya benjol. Wah kelet temen ini. Nah itu. Malah nih. Iya. Langsung. Cepet ambilin. Kamu itu lah punya sakti toh. Iya masih punya, nggak berani, ini perintah guru saya. Ya wis aku aja, kata Brawijaya. Kapak-kapakno Brawijaya juga banyak berteman dengan para wali dan punya kesaktian kan. Akhirnya dengan aji-ajiannya semuanya tadi, akhirnya kerisnya terpisah dari tubuh. Ya, mulai dina iki aku seneng keris iki.
Saya suka keris ini, akan saya taruh di tempat yang paling indah di Mojopahit ini. Saya simpan di tempat yang luar biasa indahnya. Dan keris ini aku namakan Sang Klet. Ya, Kiai Klet. Sang Klet. Nah, itu asli namanya. Gitu ya, Sang Klet. Kira-kira paham? Nah, akhirnya keris itu menyebar luas beritanya. Begitu indahnya, dan keris itu dulu bisa mengeluarkan cahaya merah. Seperti kayak bara api. Paham? Cahaya merah. Kalau sekarang katanya masih ada di Jogja sana. Apa masih ada cahayanya? Wallahu alam. Nah, karena tersebar, akhirnya otomatis kerajaan-kerajaan dan adipati-adipati mendengar berita itu. Penasaran nggak? Semua penasaran. Apalagi itu adalah terkenal bikinan Empu Supo yang diminta dari Sunan Ampel yang bahannya dari Rasulullah. Siapa nggak kepingin? Lah tiba-tiba ada adipati, ada kerajaan Blambangan. Blambangan itu mana? Banyuwangi. Punya pikiran gini. Waduh, alangkah enaknya ya kalau keris itu jadi milikku. Sebagai pusaka di Blambangan. Pasti Blambangan semakin kuat, semakin berwibawa. Karena hilang keris kesayangannya yang baru dapat hadiah dari Kanjeng Sunan Ampel, gelisah nggak yang namanya Prabu Brawijaya itu? Sayang banget. Akhirnya merenung terus. Akhirnya mengambil satu tindakan, yaitu memanggil Empu Supo yang bikin keris tadi. Supo, dalam, kowe krungu kabar toh? Kamu sudah dengar kabar toh? Iya, katanya kerisnya hilang. Lah ya itu, tujuanku panggil kamu ke sini itu. Dah, kamu tak tugaskan cari keris itu sampai kapanpun. Kembalikan ke sini. Oke, kasih tanda pengenal, Gusti, kalau saya mendapat mandat dari panjenengan. Ya, ini tak kasih tanda pengenal raja bahwa kamu memang saya utus. Akhirnya repot nyari di Gresik, nyari di Lamongan, nggak ketemu. Akhirnya sawan ke Sunan Kalijogo. Belum ngomong, Blambangan le, nah, gitu kata Sunan Kalijogo. Blambangan le, kamu kesana aja. Loh, di Blambangan toh Kang Mas? Ya udah kamu kesana ya. Kesana, di sana atau tidak, pokoknya kamu kesana. Iya wis. Akhirnya dalam di perjalanan, Empu Supo itu berpikir, saya kalau di Blambangan terus langsung mengaku sebagai utusan Raja Brawijaya, jelas dibunuh saya. Kan ada sentimen politik waktu itu ya. Saya nggak tahu ada urusan apa. Ya wis gini aja, saya ke Blambangan dengan menyamar. Empu Supo menyamar. Di sana bikin rumah sendiri, hidup dengan masyarakat seperti biasanya sambil memamerkan apa kebisaannya, berupa apa? Mengolah besi, bikin sendok, bikin pisau, bikin apalah yang ada hubungannya dengan besi, dandang, wajan, sotel, semua tertarik. Tapi di sana namanya sudah enggak Empu Supo lagi. Siapa? Kinambang namanya. Siapa? Kinambang. Hasil karya beliau itu sudah tersebar di seluruh Blambangan. Semua heran, kok bagus bener garapannya ini. Gitu. Akhirnya ada banyak orang yang pesen keris. Bisa bikin keris nggak? Oh, bisa. Ya toh? Bisa.
Salah satu kerisnya yang karya daripada Kinambang atau Mpu Supo waktu di Belambangan itu namanya keris Carang Suko. Itu nama yang terkenal hasil karya Mpu Supo ketika di Belambangan. Ada orang pejabat yang pesen keris, itu adalah hasil pertama dan yang terakhir ibaratnya. Setelah itu nggak bikin keris lagi. Bukan terakhir waktu di situ. Nggak usah ngomong terakhir lah. Pokoknya hasil pertama bikin keris yaitu Carang Suko. Semua tertarik dengan hasil keris itu. Kok bagus dan hawanya juga kayak nano-nano gitu ya. Semeriwing. Rasanya rame. Ada seneng, ada takut, ada sungkan, ada kemerenyang, ada kok bagus ya keris itu. Kemudian orang yang pesen tadi nggak sengaja ujungnya keris itu nancep di mana itu pohon pisang. Nggak sampai sehari 2 hari, menitan, yang namanya pohon pisang itu langsung layu, semuanya mati. Kemudian ditusukkan di setiap pohon, pohonnya langsung layu, mati semua. Wah, ampuh berarti keris ini. Akhirnya semakin terkenal namanya Kinambang itu tadi. Terdengarlah oleh Adipati Belambangan atau whatever lah, Raja Belambangan, saya nggak tahu ini ya. Akhirnya Raja Belambangan tadi penasaran memanggil Kinambang atau Mpu Supo. Lah Mpu Supo sudah nggak betah, pingin kembali ke rumahnya. Karena apa? Sudah lama di Belambangan, ya, berprofesi sebagai pandai besi, kan lama kan. Udah kangen lah dengan rumah. Ingin keluar, tapi belum ada hasil. Ingin keluar dari Belambangan, belum ada hasil. Dah, akhirnya dipanggil oleh Raja Belambangan. Saya dengar-dengar kamu bisa bikin keris. Iya, insya Allah bisa. Iya, semoga bisa. Tapi ngomong insya Allah kan waktu itu Islamnya masih belum, gitu kan? Ya tak anggaplah sebab insya Allah bisa, gitu ya. Kamu bisa nggak niru satu keris? Meniru keris, bikin keris yang sama, yang hampir sama. Ya insya Allah bisa. Emang ada apa? Saya itu punya keris, kata Prabu Belambangan tadi ya. Saya punya keris. Keris ini sayang banget. Saya khawatir ada yang mencuri. Maka bikinkan saya duplikatnya. Ngerti duplikat? Saya minta, saya bisa nggak seumpamanya lihat barangnya? Oh iya, bentar. Diambilkan. Kata Mpu Supo, loh kak temen, ini kan keris yang saya buat. Ya, yang sudah dikasihkan ke Prabu Brawijaya. Oh ternyata ente tuh yang nyuri buat ini. Oh tak dodok kon. Ternyata awakmu. Matanya asu. Ibaratnya kan. Walah ternyata awakmu yang nyuri. Tapi saya harus pura-pura nggak tahu. Ini bikinan siapa ini? Prabu. Saya nggak tahu. Gitu katanya. Kata Belambangan. Tapi atine Mpu Supo ya kang ngarero kon nyolong. Nah. Ngarero kon nyolong. Nyolongan elek. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Tapi ini waktunya agak lama sedikit lah karena ini kelihatannya loh ya, mulai bahannya, pola anunya itu agak sulit. Ya nggak apa-apa. Ya. Tapi tolong sediakan saya perahu. Ngapain perahu? Kamu tak sediakan tempat bikin apa itu? Keris. Ya sudah, sampai nanti tahu sendiri. Namanya orang sakti ya. Jadi keris aslinya di bawah, dibuat contoh, kemudian cari besi, tong, muncratnya besi jika
Dipukul kan ada bola api itu ya. Pelotian itu besar sekali. Wah, kayak meriam ya. Sehingga masyarakat rumahnya banyak yang terbakar, banyak yang roboh. Wah. Ngawur ya kamu itu. Jangan gini, habis Belambangan ini gara-gara ini nanti. Kerajaan ini. Makanya kan saya bilang tadi, saya tolong sediakan perahu. Ya wis, sediakan perahu besar itu baik. Jadi bikin di perahu. Jadi bola apinya itu langsung masuk ke air, aman. Nah, di situ yang namanya Empu Supo nggak tanggung-tanggung, buku bikin 3. Dalam rencana ini kesempatan, saya harus bikin 3. Yang 1 nanti tak kembalikan ke Adipati Belambangan, yang 1 lagi sebagai duplikatnya, yang 1 lagi buat saya. Bikin 2 berarti ya. Yang memang aslinya, orisinilnya bukan KW, yang orisinil dibawa oleh Empu Supo, yang KW 1 dan KW 2 nanti diberikan ke Belambangan. Gitu loh maksudnya. Kira-kira paham ya? Dan hebat memang, persis. Ketika diserahkan oleh ke Belambangan, raja itu loh nggak mengenal kalau itu palsu. Mana yang asli? Ini tuanku. Oh, untung saya khawatir nggak bisa tidur saya. Khawatir hilang. Ya sudah, bagus. Mana KW-nya? Yang KW mana? Ini. Mirip ya? Ya wes. Nggak tahu kalau itu KW juga. Emang nggak? KW? Menyenang. Wong Jawa ket biyen seneng KW ngene. Ya. Tas saya di Hermes. Harganya berapa? 2,7 M. Aduh, nang pasar Turi. Nang pasar Turi lu sudah soleh wisan. Iya apa enggak? Gak terima rantai ini rantai kongguan. Iya apa enggak? Roti lho. Kurang ya apa Apa nih? Akhirnya si raja itu tadi nggak mengenali, lega tuh. Empu Supo alhamdulillah hasil. Tapi saya harus segera pergi keluar dari Belambangan. Sebelum konangan. Kana yakunu konangan. Nah, beliau itu karena tadi ada yang telah dikit. Karena sangat bahagianya Prabu Belambangan, ya, karena berhasil dibikinkan duplikat, saking bahagianya Empu Supo dikasih hadiah untuk menikahi saudara Prabu Belambangan tadi. Paham? Kalau nggak salah namanya terkenal dengan Nyai Upas. Loro Upas. Jadi Nyai Loro Upas dinikahkan. Tapi karena asalnya nggak betah, tapi karena ada istri yang baru, jadi betah agak lama lah. Buktinya mana betah? Sampai hamil kok. Nyai Loro Upas sampai hamil besar, agak besar. Katakanlah kalau nggak besar 5 bulan lah, 4 bulan. Kan lama itu. Saya harus pergi. Dan saya harus pamit istri. Dek, saya harus pergi dengan alasan begini. Nanti, kalau bayi kamu lahir, suruh nyari aku di Mojopahit. Ya, di Mojokerto, di Mojopahit. Lah terus, mana kenal bayi ini, anak ini dengan sampean? Nanti kita akan sama kenal asal dia nanti bawa satu bahan besi untuk bahan jadi keris. Ini nanti kasihkan sama anakmu nanti. Kalau ketemu aku serahkan ini padaku. Insya Allah aku mengenali. Akhirnya pergi. Akhirnya lahir bayi itu. Seorang laki-laki. Dikasih nama Joko Suro. Paham? Dikasih nama Joko Suro. Saya singkat. 15 tahun kemudian, nggak terlalu lama teman.
Motongnya gak terlalu lama. Ya. Dari sekarang ke 15 tahun lama kan? Nah, saya kira enak ya apa? No gak ada dipotong ya apa ceritanya? Ngopi, nang warung, ngereset, becak-becakan. Apa ya apa? Kan harus disingkat kan? 15 tahun kemudian si anak yang namanya Joko Suro ini sudah besar, berumur 15 tahun dan sudah dipesan ibunya, "Nduk, nak, kamu kalau nyari ayah kamu ada di Mojopahit, di Jawa Timur sana." Loh, saya nggak kenal ya Bu. Dah, ini aja serahkan. Ini pesan ayahmu dulu. Kalau ketemu ayahmu, berikan batu, apa Bu? Benda ini, besi ini ke ayahmu. Jadi agak bulat gitu. Repot juga bawanya. Ya kan? Di bawah tas juga berat. Agak terus taruh di sini nggak bisa, gitu loh ya. Akhirnya ketika dalam kondisi repot kan sambil bawa bahan keris itu besi yang bulat itu dah. Nah, ketika kondisi naik land, ya dah, kan repot kan? Bawa besi wungkul gini naik land atau di atas bis atau gini kan repot kan? Nggak tahu itu kendaraan apa ya. Saya nggak tahu. Nyerimpeti. Nah, tapi barang ini harus saya berikan ke ayah. Ayah pasti tahu jenis besi ini. Orang itu kalau sudah ahlinya empu, sudah bikin keris, berbagai macam bentuk pun, kalau bahan ini darinya, pasti akan dikenali sampai kapanpun. Ya, karena si empunya besi itu tadi sudah mengenali jenis bahan itu. Paham? Nah, di tengah-tengah kerepotan Joko Suro tadi duduk ganjel gini, ganjel terlalu berat, akhirnya gara-gara ini, nah itu gara-gara besi ini diperkecil lah enak, gitu kan? Diperkecil ke enak, akhirnya ditarik-tarik besi itu, kemudian dipijet, akhirnya jadi ceper, jadi kayak keris, jadi keris. Makanya sampai sekarang peninggalan Joko Suro itu terkenal dengan Betok Suro. Saya punya itu Betok Suro itu. Paham ya? Sampai terkenal Betok Suro. Memang ada penyetan dari jempolan itu ada. Paham ya? Nah, ketika di Mojokerto ketemu ayahnya langsung percaya. Kamu namanya siapa? Joko Suro. Ada titipan dari ibumu? Iya ini. Prasaku tak kayak bunter biar. Tak kasih bulat kayak bal. Kok sekarang jadi gerik-gerik gini? Sakti temen anakku ini. Kamu apakan ini? Lah tak tarik Pak ngerepoti. Berat ya? Iya, besi ya Pak Terus kamu apakan? Ya tak tarik-tarik kayak permen karet. Padahal besi ya. Sakti anakku. Nah, akhirnya singkat cerita, yang namanya keris Kiai Sangkelat kembali ke Mojopahit. Joko Suro itu siapa? Putranya Empu Supo. Lah Empu Supo itu suaminya Dewi Rosaulan. Ternyata Empu Supo itu punya istri lebih dari dua, lebih dari satu. Dan istri yang kedua, Joko Suro ini, yang nanti kesaktiannya melebihi dari ayahnya. Paham? Kesaktiannya, keanehannya, pokoknya melebihi dari ayahnya Empu Supo itu. Makanya terkenal dengan Joko Suro. Gitu ya, kira-kira paham? Berarti ini tadi judulnya apa? Sejarah keris Sangklat. Kiai? Nah, Kiai Sangkelat. Dah, gitu aja. Itu menambah ilmu sejarah buat kalian.